Halo, saya Indra. Beberapa hari lalu Oppo mengirimkan satu buah unit Oppo F11 Pro untuk saya review. Ini adalah line up terbaru dari Oppo yang juga merupakan next gen-nya dari seri Oppo F9. Penasaran dengan review gue mengenai Oppo F11 Pro ini? Kalau gitu kita langsung review aja. Saya Indra and so, let's get started. Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Oke, gue appreciate untuk Oppo dari apa yang udah mereka lakukan pada body F11 Pro ini. Nampaknya Oppo ingin mengoptimalkan luxury looks pada bagian desain seri F11 Pro-nya. Gradasi warna biru, hitam, ke violetnya juga buat gue ini tone yang cukup misterius, kalem tapi punya karakter yang kuat. Ya walaupun finishing gloss di bodi belakang ini sekilas tampak seperti menggunakan glass material, tapi sebenarnya ini bahannya masih polikarbonat dengan gloss finish, jadi kelihatannya kayak kacat. But nice try Oppo. Overall ini rapi banget kok finishingnya. Untuk tampilan display, Oppo F11 Pro punya ukuran 6,53 inch panoramic screen tanpa poni-ponian, padahal poni itu keren menurut saya. Tapi yang jelas untuk layarnya ini cukup besar, dan dengan ukuran layar segini harusnya si user akan lebih puas ya pada saat YouTube, gaming, maupun browsing-browsing. Untuk detail kualitas layarnya cukup oke sih kalau yang gue lihat secara langsung, tapi karena smartphone ini punya layar panoramik yang cukup besar, dan untuk ukuran tangan gue kayaknya ini terlalu oversize. Karena selain tangan gue yang kecil, gue orangnya sangat selektif kalau lagi milih ukuran smartphone, apalagi untuk daily driver gue. Mungkin untuk kalian yang memiliki tangan kecil seperti gue juga akan merasakan apa yang gue rasakan di sini, kecuali kalian punya kebiasaan untuk selalu menggunakan dua tangan saat mengoperasikan smartphone kalian. Kamera memang menjadi fitur utama dari seri F11 Pro-nya Oppo. Kalau kalian bingung dari tadi di mana kamera depannya, karena seperti yang udah gue bilang, desain layar F11 Pro ini udah full ya, displaynya panoramik kayak gini. Jadi Oppo mendesain kamera depannya dengan gaya sliding seperti ini, atau mereka menyebutnya dengan rising camera. Jadi beneran rising guys, terbit dari dalam body Oppo-nya ini nongol gitu. Ini lucu sih, dan rasanya style F11 Pro ini mirip banget dengan seri Oppo Find X. Bedanya kali ini yang muncul tuh ya cukup kecil ya, hanya kameranya aja. Oke, langsung ke spek. Kamera depannya 16 megapiksel, udah ada AI Beauty, pastinya cocok untuk selfie, dijamin ketagihan. Untuk kamera belakangnya 48 plus 5 megapiksel, gede banget ya. Kegedean. Tapi sebenarnya gue adalah tipe user yang nggak selalu berpatokan dengan angka spek yang ditawarkan. Langsung aja kita lihat ke hasilnya. Menurut gue sih hasilnya ini oke. Ya oke aja, bagus tapi bagus aja gitu. Warnanya soft, cukup tajam untuk di beberapa objek dengan warna-warna tertentu. HDR-nya juga bisa membuat ngangkat beberapa detail setiap hasil dari foto F11 Pro ini. Paling yang gue salut sih untuk low light kamera performance-nya. Di kamera Oppo F11 Pro yang megapikselnya 48 plus 5 ini, saat ngambil gambar di malam hari atau pada kondisi low light, resultnya ini cukup memuaskan. Detailnya tetap dapet, noise-nya juga masih santai, tetap tajam, dan untuk mode portraitnya juga cukup oke kok. Dan untuk mode video, gue di sini nggak melihat ada yang spesial dari mode video. Sepertinya memang kamera ini dikhususkan untuk portrait atau fotografi. Ya, gue udah ngumpulin beberapa hasil foto kamera depan, kamera belakang, dan juga video tesnya. Silahkan menyaksikan dan kalian menilai sendiri ya. Oke, untuk detail spek, Oppo F11 Pro ini menggunakan chipset MediaTek Helio P70. Ini octa-core, speknya 2,1 GHz dengan RAM-nya 6 GB. Saya ulangi sekali lagi, 6 GB.
Sangat penting sekali Ram ini. Sebetulnya nggak ada yang spesial dengan chipset ini untuk ukuran line up smartphone yang ada di kisaran harga 4-5 jutaan. Tapi overall yang jelas spek dan chipset ini udah sangat memumpuni dan sangat worth it banget dari kisaran harga yang barusan udah gue sebutin. Apalagi untuk running OS terbarunya Oppo, ColorOS 6 default bawaan dari smartphone-nya ini. Dan kalau kalian mau gaming dengan Oppo F11 Pro ini, sepertinya speknya udah cukup banget buat mainin game-game mainstream. Untuk baterainya kapasitasnya ini 4000 mAh. So far uji coba gue secara langsung menggunakan Oppo F11 Pro ini bisa bertahan 1 harian bahkan bisa lebih untuk penggunaan sosmed, browsing dan sedikit gaming. Sayangnya seperti pada smartphone lainnya, port USB-nya masih menggunakan micro USB. Why Oppo? Kenapa masih belum ada USB-C? Buat gue ini jadi kayak kurang lengkap aja gitu. Tapi semua itu cukup terobati lah karena port micro USB Oppo F11 Pro ini udah support FUP 3.0 yang membuat pengisian dayanya 40% lebih cepat dari generasi sebelumnya. Ya hitungan 0-100% itu bisa di sejam atau 1,5 jam. Dan ya ini hitungannya udah fast charging sih. Untuk fitur keamanannya juga Oppo F11 Pro ini juga udah memenuhi standar smartphone line up 2019 lah ya. Udah lengkap, setidaknya udah ada akses pengenalan wajah atau face recognition dan tentunya masih ada fingerprint sensor di belakangnya di bagian bawah kamera sini. Setupnya cukup mudah untuk kedua jenis metode unlocknya ini dan buat gue saat kita unlock Oppo F11 Pro ini dengan face recognizing cukup unik ya karena kameranya, maksud saya rising kameranya ini again nongol seperti ngintip gitu, ngedeteksi wajah kita terus dia masuk lagi. Ini apa ya? Lucu sih, dan gue pikir ini akan sedikit memberikan delay, tapi di layarnya ternyata fine-fine aja. Dari lock screen dia ngedetek wajah kita dan langsung masuk ke home screen tanpa adanya delay. Begitupun juga dengan akses fingerprint unlock yang responnya jauh lebih cepat dibanding face recognition. Oke lah. Sekarang gue akan bahas harga. Untuk opsi produk seri F11 ini dari Oppo ada yang F11 aja, ada F11 Pro. Nah yang F11 aja ini dibanderol dengan harga 3999 juta atau 4 jutaan. Sedangkan yang seri F11 Pro seperti yang sedang kita review pada video kali ini dibanderol dengan harga 49999 atau 5 jutaan lah. 2000-nya buat bayar parkir. 2000 emang parkir di Alfamart. Oke, untuk perbedaan ini cukup signifikan ya. Yang F11 gak ada rising kameranya, dia ada notch kecil untuk front cam di depannya, sedangkan F11 Pro udah notchless dan kameranya muncul seperti yang udah kita review barusan. Kalau gue boleh saranin untuk kalian yang bingung, mendingan ambil F11 Pro sekalian sih. Cuma beda 1 jutaan kalian udah dapetin full feature-nya line up F11 Pro ini. Oppo F11 Pro ini memang bukan smartphone yang sempurna, tetap ada kekurangannya mulai dari spesifikasi chipset yang B aja sebenarnya hingga masih belum hadirnya USB-C pada seri ini. Mungkin memang pada F11 Pro ini Oppo memang lebih memfokuskan kepada segmen pengguna yang doyan fotografi pada smartphone-nya. Tapi kalau misalnya gua compare kayaknya F11 Pro dari Oppo ini masih yang terbaik di kelasnya. Dan gak bisa dipungkiri juga buat gua untuk di kelas smartphone mid-low di kisaran 4-5 jutaan, Oppo F11 Pro well play banget lah karena bisa hadir dengan keunggulan-keunggulan yang gak ada di pesaing sekelasnya, shape body design yang curve, finishing dan detail kecil yang begitu diperhatikan oleh Oppo hingga fitur-fitur unggulan lainnya yang bisa membuat Oppo F11 Pro bisa lebih pede untuk unjuk gigi bersaing dengan kompetitor line up smartphone di tahun ini. Kalau kalian lagi cari smartphone murah di kisaran 4-5 jutaan yang capability-nya mungkin udah serius untuk keperluan fotografi atau juga mungkin mau cari untuk kebutuhan social media dan gaming, mungkin kalian harus cek dan cobain line up dari Oppo terbaru ini F11 Pro. Terima kasih telah menonton, saya Indra, and until next time.